pantun doang? Oh, pantun. Ah, udah, lanjutin sana. Ayo lupa jadi ini. Oke, biar ayah lanjutin ya. Ada sumur dalam rumah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Tapi lu tau nggak? Tapi kita duduk berdua di sini terus ada kamera depan kita. Kalau nggak salah sih, kita mau ngadain video mulok. Ah, video mulok. Iya, dia sudah bikin film-film gitu. Ah, film-film. Berarti kita harus syuting dong. Betul. Loh, kan kita udah syuting P5. Masa kita syuting buat mulok lagi sih? Ya nggak apa-apa, kan buat nambah-nambah lapor. Kali aja kita jadi sesuai eligible. Ah, tinggian bahasa lu eligible. Minimal MTK gak remet lah deh. Tapi lu tau nggak? Kenapa hari ini kita pakai baju rapi gini kebanyakan sampai kapas? Kayaknya sih, denger ya, ada kondangan tuh di kampus sebelah. Hah, kamu sebelah? Emangnya siapa tuh kita? Itu loh, Mira, kenal gak? Mira. Oh, Mira anaknya Kang Bodo. Iya, itu dia. Oh, di kampus siapa sih? Itu loh, maafnya dari kampus sebelahnya juga. Ah, sama Asli. Kok bisa sih? Oh, kayaknya sih gara-gara si Mira sih, jadi katanya sih jadi pernah mencuri. Langsung jodoh. Waduh, gimana tuh ceritanya? Jadi begini. Pada zaman dahulu, ketika Jakarta masih bernama Batavia dan masih dijajah Belanda, terjadi sebuah perampokan di rumah Babah Yong. Babah Yong merupakan keturunan etnis Tionghoa yang sangat kaya raya di daerah Kemayoran. Peristiwa perampokan itu menyebabkan kegemparan bagi masyarakat Kemayoran. Peristiwa itu akhirnya ditangani oleh pihak yang berwajib, seorang lurah dan pemimpin Belanda saat itu. Tuan Rius menyelidiki kasus perampokan di rumah Babah Yong. Ayah, Tuan Ruiz, bagaimana ini? Pelakunya ditangkap? Belum, Bah. The robbers are so smart. My soldiers can handle it agent. Alah, kebanyakan gaya pakai bahasa Inggris. I'm sorry, Bah. I'm new here, so I'm still mixed up. Lain kali, ayo belajar bahasa Cina sama Baba. Wah, tau ah. Cepat tangkap pelakunya. Siapa? Tuan Rius ingat bahwa dia menyimpan dendam terhadap anak muda yang bernama Asni karena dia adalah seorang pemuda Kemayoran yang berani dan sikapnya tegas dianggap sebagai pembengkang terhadap Belanda. Tanpa perlu mengumpulkan bukti-bukti, Tuan Rius langsung beranggapan bahwa Asni lah dalang dari perampokan tersebut. Bah! Ayah, bikin kaget saja mah. Orang Belanda bisa bahasa Batak. No, I tidak berbahasa Batak. I memanggil Baba. Santai saja loh, nggak usah pakai ingat. Bah, I sudah tahu pelakunya siapa. Pelakunya adalah Asni, Bah. Kok bisa? Kan Asni pelakunya, Bah. Karena kedekatan mereka, Babah Yong langsung saja percaya dengan Tuan Rius. Dia segera menyuruh Tuan Rius agar menangkap Asni. Tuan Rius langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, Tuan Rius datang bersama ajudannya untuk menangkap Asni di rumahnya. Tuan Rius, waduh ada angin apa nih tiba-tiba datang kemari? Jangan banyak ngomong kamu. Ajudan, segera tangkap dia. Tar dulu, maksudnya apaan nih? Datang kagak, salam kagak, tiba-tiba menyeret aneh. Kita mau bawa kamu ke rumah Babayo sebagai pelaku perampokan. Betul. Lu pada ngerti attitude gak? It's attitude. Nah iya dah, itu maksudnya. We don't have much time. Ajudan, segera tangkap dia. Setelah sampai di rumah Babah Yong, Asni ditodong dengan berbagai pertanyaan agar Asni harus mengakui perbuatannya. Namun, Asni tetap menyanggah tuduhan-tuduhan itu. Dia tetap mengatakan bahwa dirinya berada di rumah dan banyak saksi yang melihat dirinya di rumah. Pernyataan tersebut membuat Tuan Rius geram dan menyuruh ajudannya untuk menjebloskan Asni ke dalam penjara. Namun, Asni terus berontak sehingga tidak hanya membuat Tuan Rius jengkel, melainkan juga Babah Yong. Stop praktek deh. Keren banget. Well, aku kemarin kan. Demi Allah, Mbak. Ayah kagak pernah begituan. Alah, sama aja kayak kamu. Banyak ngomong. Ayah janjiin satu hal sama Baba. Ayah bakal tangkap dan cari tuh maling. Kasih ayah waktu seminggu. Pulang-pulang, ayah bakal ringkus tuh maling dengan tangan kosong. Ya udah. Gimana ya cara nangkep tuh maling? Gue coba kamu madu dan dulu dah. Namun ketika sampai di perbatasan antara Kampung Kemayoran dengan Kampung Marunda, Asni dihadang oleh seorang preman. Preman tersebut berasal dari Kampung Marunda. Preman itu tidak senang dengan kedatangan Asni yang masuk ke kampung mereka.
namun tidak memberikan salam dulu kepadanya. Mohon maaf Encang, tapi Encang siapa ya? Asal aja lo kau manggil mah Encang lo. Hehe, bukan sih, Encang emang udah koit. Udah tolong aja nih bocah ya, maju sini lo. Jawa nih bocah gue bilang Encang bodong lo ya. Jelek bener muka lo kayak pukul orang. Ayo emang habis diajar bang. Wah berani-beraninya ada mukul warga Marunda. Ayo kita ayo. Ayo bang. Boleh juga ilmu tong. Makasih Kang. Sebelumnya kenalin nih, ayah asli dari kampung Kemayoran. Aneh sini datang baik-baik niatnya mau cari rampok yang udah bikin Babayong pusing tujuh keliling. Sebelum Kang Bodong menanggapi pernyataan Asni, muncullah serangan tiba-tiba dari seorang gadis. Sang gadis menyerang Asni dengan cukup lincah dan gerakan silatnya menipu. Asni lumayan kewalahan dengan serangan gadis tersebut. Namun, akhirnya Asni dapat menguasai serangan dari gadis itu. Terlebih, ketika sang gadis tidak sengaja kehilangan pijakannya di tanah, Asni sigap menariknya hingga tubuh sang gadis dapat ditangkap oleh Asni. Asni, kau berhak untuk menikahi Mira. Ya kalau Encang restuin mah, ayo setuju aja Kang. Aku udah berjanji sama teman ibu kalau misalkan ada yang ngalahin suatu Mira, akan berhak untuk menikahi Mira. Emang kejadiannya gimana sih? Kok sampai bisa dituduh gitu? Mendengar penjelasan dari Asni, Kang Bodong akhirnya yakin bahwa pelaku perampokan adalah Tirta. Sebab Tirta dikenal sebagai berandalan Marunda yang sudah sejak lama berniat merampok rumah Babayong. Wah, gue curiga nih malingnya si Tirta. Waduh Kang, bukan maksud ayo ngebela nih, cuman jangan asal ngomong kalau kagak ada buktinya. Kalau lu gak percaya, lu lihat aja besok pas nikahan lu sama si Mira. Beberapa waktu kemudian, pernikahan Asni dengan Mira dilangsungkan. Banyak tamu undangan berdatangan, termasuk Tuan Royce, Lurah, dan Babayong. Ternyata Tirta juga ikut dalam pesta hajatan pernikahan Asni dan Mira. Hati nan duka, burung dara, burung merpati. Dengan pelan, Tirta mempersiapkan sesuatu di balik bajunya. Kang Bodong yakin bahwa di balik saku baju Tirta adalah pisau. Wah, apa-apa nih lu bener-bener gila bawa-bawa pisau ke acara pernikahan. Masih bodoh, gue mau bunuh Asni. Wah, udah gila lu bener-bener. Berisik orang tua. Tidak disangka ternyata ujung pisau malah mengenai jantung Tirta. Tirta seketika wafat saat itu juga. Waduh, menyangka banget ya di hari bahagia kayak gini malah dijajan kayak begini. Iya, kasihan juga tuh pengantin nih kan. Iya sih, tapi kan akhirnya mengungkap juga si Tirta tuh sebenarnya pelaku perampokan rumah Babayong. Iya, soalnya pihak berwajib langsung pada menggeledah rumahnya Tirta. Setelah kematian Tirta, warga Kemayoran merasa aman karena tidak ada lagi gangguan seperti perampokan dan pencurian. Terlebih ketika Asni dan Mira telah menikah. Asni membawa istrinya ke Kemayoran sehingga Kemayoran memiliki sepasang pendekar yang merupakan suami istri yaitu Asni dan Mira. Tapi ngomong tentang pernikahan mereka, berarti sekarang aku Marunda punya 2 sepasang pendekar gak sih? Iya juga tuh, aman dah tuh kamu. Bener juga tuh, kalau dibuat jadi cerita, ceritanya bakal jadi gini. Legenda sepasang pendekar dari Kemayoran.